welcome to my channel, Stevie Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Stevie. Nah, untuk vlog kali ini masih seputar pemberkasan CPNS. Cuma yang beda kali ini aku mau share atau bagi-bagi ke kalian seputar Q&A pertanyaan tentang pemberkasan CPNS yang udah banyak masuk ke Twitternya BKN dan dijawab langsung oleh admin BKN. Nah, silakan disaksikan sampai selesai ya. Mana tahu dari banyak pertanyaan yang masuk itu juga adalah salah satu pertanyaan yang menggantung atau berputar-putar di pikiran kalian. Kita masuk di pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama, maaf Min, dalam mengisi DRH untuk riwayat pendidikan pada kolom pejabat penandatangan diisi nama pejabat atau jabatannya ya. Misalnya kepala sekolah atau nama kepala sekolahnya yang bertanda tangan. Terima kasih. Nah, jawaban dari BKN adalah nama yang menandatangani. Jadi untuk info DRH di bagian pendidikan yang harus kalian isi adalah nama yang menandatangani ijazah kalian. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Admin, mohon maaf jika ijazah SD dan SMP hilang dan nomor ijazahnya juga jadi nggak ada, sedangkan instansi hanya meminta ijazah S1, apakah itu akan menggagalkan pemberkasan? Mohon dijawab, terima kasih. Nah, jawaban dari BKN itu adalah semestinya sih tidak membatalkan, tapi amannya coba kontak SD dan SMP barangkali masih ada menyimpan berkasnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mimin, kalau nama cuma beda spasi, apakah harus diperbaiki? Di KK dan di KTP dokumen semuanya sama, tapi di BKN beda, cuma beda spasi. Terima kasih. Nah, BKN menjawab, diisi di kolom nama. Kolomnya itu ada di sebelah kolom nama sesuai ijazah, pada form biodata sesuai ijazah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sore Min, waktu awal saya mendaftar di Kemenkumham memakai SKL karena dulu belum keluar ijazah. Untuk pengisian DRH yang sekarang, saya pakai yang mana? Karena ijazah asli udah ada. Terima kasih. Nah, BKN menjawab itu adalah sesuai ijazah asli. Jadi pengisian DRH-nya harus sesuai dengan ijazah asli ya, tidak lagi dengan SKL. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk ijazah dan transkrip, apakah sementara boleh upload yang legalisir sebab yang asli masih ditahan oleh kampus? Dijawab oleh BKN adalah usahakan itu yang asli karena itu akan menjadi berkas negara yang disimpan bahkan sampai sobat BKN pensiun. Pertanyaan berikutnya. Untuk pengisian di nomor surat bagaimana jika surat rohani dan jasmani terpisah? Mohon informasinya karena ini banyak sekali yang ditanyakan. Dijawab oleh BKN untuk pengisian nomor surat kesehatan itu di DRH. Formatnya adalah nomor surat jasmani garis miring nomor surat rohani gitu. Mungkin udah pada tahu ya, di SSCN juga udah ada petunjuknya di bawahnya. Pertanyaan berikutnya, Daratmin, kalau suket sehat diberikan oleh dokter militer yang telah memiliki NRP di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, apakah memenuhi kriteria pemberkasan? Mohon untuk dijawab ya. Nah, jadi yang lazim yang kita tahu sejauh ini kan memang diminta untuk dokternya adalah yang ber-NIP atau PNS. Nah, bagaimana dengan dokter yang ber-NRP atau dokter tentara dari TNI atau dokter polisi? Boleh atau enggak? Nah, dijawab oleh BKN ini ternyata memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next question yaitu Min mau tanya kira-kira gimana nih? Input
pengalaman kerja atau enggak itu perbedaannya akan di mana? Aku masih galau nih mau input pengalaman kerja atau enggak. BKN menjawab, perbedaannya nanti pada masa kerja golongan. Jadi sobat BKN bisa baca lebih lanjut mengenai masa kerja golongan dan masa kerja yang diakui di internet. Selamat membaca. Next question. Min, aku kan dari D3 lanjut ke S1, daftar CPNS pakai ijazah S1. Nah nanti di DRH diisi kedua jenjang pendidikan tersebut atau S1 saja. Dan untuk gelarnya apakah dipakai keduanya atau satu aja? BKN menjawab, untuk pendidikan sesuaikan dengan jenjang pendidikan pada jabatan yang kamu lamar aja ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mimin, selamat malam, ada pertanyaan terkait suket sehat jasmani dan rohani. Jadi instansi yang saya lamar saat SKB sudah mewajibkan tes kesehatan jasmani dan rohani di bulan September tahun 2020. Nah, apakah suket tersebut masih bisa untuk pemberkasan? Terima kasih atas jawabannya. Nah, jawaban dari BKN itu adalah coba deh dikonfirmasi lagi ke instansi untuk masalah ini. Pertanyaan selanjutnya, Min, sehat jasmani dan rohani bisa kan di RS Bayangkara? Jawaban dari BKN adalah intinya itu RS atau unit layanan kesehatan milik pemerintah. Next question. Nah ini kayaknya ada lebih dari satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, admin untuk pengisian akreditasi di DRH apakah saat kita lulus atau akreditasi terbaru? Kemudian, kalau saya posisinya masih bekerja dan belum dapat paklaring, bolehkah saya isi pengalaman kerja dengan upload SK pengangkatan bekerja? Mohon dibantu. BKN menjawab, ya, jadi akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus. Dan boleh banget kalau untuk pengalaman kerja yang dilampirin itu SK pengangkatan. Pertanyaan selanjutnya, admin, maaf mau tanya, kalau surat pernyataan yang diupload itu yang 5 poin yang dari BKN atau yang 6 poin ya? Kebetulan saya daftar di Pemda dan dapatnya itu yang 6 poin. Terima kasih. Dan jawaban dari BKN itu adalah dasarnya itu 5 poin. Tapi jika ada penambahan dari instansi, ya silakan dipenuhi. Next questions. Mimin mau tanya, kalau surat bebas nafsa itu bisa dibuat dari RSTNI kah? Soalnya keterangannya adalah unit pelayanan milik pemerintah. Kayaknya kalau pertanyaan sejenis ini udah ada yang nanyain ya di sebelumnya ya. Nah jawaban dari BKN adalah boleh doang. Jadi memang boleh. Mau dari RS TNI atau RS dari kepolisian itu sama-sama boleh karena milik pemerintah. Lanjut lagi, keliru masukin nomor ijazah saat pendaftaran waktu ngisi DRH, apakah bisa diperbaiki, Min? BKN menjawab, iya silahkan untuk dibenerin, tapi perlu digarisbawahi isi yang benar-benar. Pertanyaan selanjutnya, Min, kalau lulus formasi S2 itu yang diupload ijazah S2 saja atau bersama dengan ijazah S1-nya ya? Terima kasih. And the answer is, ijazah yang digunakan adalah ijazah yang sesuai kualifikasi pendidikan pada formasi yang dilamar. Oke, masih lanjut. Admin izin bertanya, kalau saya baru menikah di tanggal saat pemberkasan, sedangkan untuk pembuatan akta nikah dan KK baru memerlukan proses melebihi tanggal
15. Apakah bisa menggunakan kakak yang lama dahulu? Terima kasih. BKN menjawab, ya, ketika sudah masuk silakan laporkan status pernikahan ke instansi agar statusmu diupdate. Gitu. Lanjut terus pertanyaan berikutnya. Mimin, gimana kalau sekolah udah berganti nama terus kita udah dapat legalisir nomenklatur perubahannya dari sekolah? Apa harus diupload juga di SSCN, digabung bersama ijazah? Dan jawaban dari BKN adalah unggah asli ijazah pendidikan terakhir aja, itu sudah cukup. Pertanyaan selanjutnya, Min, mau tanya dong, kalau tempat lahir di ijazah masih desa, ada solusinya nggak, Min? Apa mesti diubah atau diminta sekolah agar mengeluarkan surat keterangan? Soalnya tempat lahir yang diminta harus setingkat kabupaten atau kota. BKN menjawab, untuk di portal SSCN cukup diisi setingkat kabupaten aja. Pertanyaan selanjutnya, Min, untuk pengisian DRH ijazah saya MTS atau Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP. Jadi untuk di DRH saya menuliskan MTS saja atau SMP? BKN menjawab, diisi sesuai dengan dokumen yang kalian punya aja ya Sobat BKN. Jadi jika memang MTS ya isilah dengan MTS. Next question. Min, kalau lulus tapi milih mengundurkan diri, apa kena sanksi? Sanksinya apa? Jawaban dari BKN adalah mengundurkan diri sebelum pemberkasan dikirim oleh pelamar CPNS semestinya masih bebas dari sanksi. Yang dapat sanksi itu yang sudah ikut pemberkasan, perteknip, sudah diproses, malah mengundurkan diri. Nah, untuk hal ini sependek yang aku tahu itu sanksinya itu tidak diperbolehkan untuk ikut CPNS periode berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Min, tolonglah jangan pakai syarat legalisir akreditasi prodi dan PT. Kami yang dari daerah jauh, Min, ke sana apalagi musim Covid gini. Cukup fotokopinya aja, Min, untuk sertifikat akreditasinya, jangan legalisir. Nah, dijawab oleh BKN adalah kalau khusus untuk CPNS Kementerian BKN sih tidak diminta melampirkan berkas tersebut. Semoga instansi lain juga bijak dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi balik ke instansi masing-masing ya. Next question. Min, untuk akreditasi SD sampai dengan SMA jika tidak ada bagaimana untuk pengisian DRH-nya? And the answer is diisi aja dengan strip. Ya, strip aja gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ijazah SMP hilang diganti dengan dokumen apa nih, Min? Jawaban dari BKN adalah coba urus surat keterangan pengganti ijazah, dan anyway boleh juga dipastikan ke instansinya langsung. Nah teman-teman, itu tadi tanya jawab atau Q&A yang udah masuk ke Twitternya BKN dan dijawab langsung oleh admin BKN. Semoga untuk hari ini pembahasan pemberkasan CPNS kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nyaksiin video ini dari awal dan sampai akhir. Mohon supportnya terus untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.